Kasus gigitan anjing rabies meningkat, pemerintah Kabupaten Belu tingkatkan status kejadian luar biasa. Berbagi kasih kepada sesama, salon kecantikan gelar potong rambut gratis untuk warga lanjut usia. Berkunjung di Balili Cafe, tempat yang cocok untuk merasakan kelezatan kopi lokal dengan suasana yang santai dan nyaman. Selamat malam pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Saya Nita Seran akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Gunung Ile Leotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi dan menyuburkan abu vulkanik. Kolom abu vulkanik mencapai 600 meter di atas puncak. Melansir informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pos Pengamatan Gunung Api dari Desa Laranwutu, Kecamatan Ile Ape menjelaskan, erupsi teramati memiliki kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal yang condong ke arah barat dan barat laut. Gunung yang memiliki ketinggian 1423 meter di atas permukaan laut ini kini berstatus siaga atau level 3. Masyarakat di sekitaran gunung maupun pengunjung dan pendaki juga dilarang untuk mendekati atau melakukan aktivitas dalam wilayah radius 2 km dari pusat Gunung Ile Leotolok. Demi menghindari terjadinya gangguan pernapasan atau ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya, masyarakat dianjurkan untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan tetap menggunakan masker jika terjadi erupsi. Redaksi Timor TV. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi peningkatan status kejadian luar biasa terhadap sebaran virus rabies. Masyarakat dihimbau agar segera memvaksin hewan peliharaan lalu dikandangkan. Status yang kini sebagai KLB membuat banyak kekhawatiran di kalangan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Peternakan dan Perikanan daerah terus melakukan pengendalian gigitan anjing liar dengan melakukan vaksin massal ke anjing peliharaan, mengeliminasi anjing liar, dan pengawasan lalu lintas hewan peliharaan yang keluar dan masuk dari daerah lain. Wakil Bupati Belu Dr. Aloysius Heleserens mengatakan bahwa kesiapan pemerintah terkait vaksin dan sumber daya manusia cukup tersedia. Kepada masyarakat, peternak, anjing, kucing, kera, untuk dengan ikhlas hewan-hewannya itu divaksin. Upaya-upaya ini tidak hanya penting untuk menciptakan intervensi yang holistik dan terkoordinir dalam mengatasi rabies, namun juga terbukti tepat waktu. Sejauh ini, petugas kesehatan dilatih untuk lebih mengenal kebijakan pedoman pencegahan dan pengendalian rabies, serta belajar cara meningkatkan kolaborasi antar sektor kesehatan manusia dan hewan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Meski pemerintah terus menggelar pasar murah, harga beras masih terpantau tinggi. Pengamat ekonomi Roland Vankidai menilai, pasar murah justru membuka celah bagi para mafia untuk meraup keuntungan. Harga beras terus meroket di Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lonjakan harga beras ini terjadi sejak Februari lalu, bahkan melampaui harga eceran tetap yang berlaku di pasaran. Baik konsumen maupun penjual sama-sama mengeluhkan kenaikan harga beras ini karena turut memicu kenaikan harga bahan pangan yang lain. Untuk menekan harga bahan pokok di pasaran, pemerintah terus menggelar pasar murah. Selain pasar murah, beras impor pun mulai digelontorkan. Pengamat ekonomi Universitas Nusa Tenggara Kupang Roland Epafras Vankidai menilai solusi ini kurang efektif, bahkan justru membuka celah bagi para mafia untuk meraup keuntungan. Dengan apa yang sekarang kita temukan, kualitas impor dan kualitas lokal itu tidak jauh berbeda. Ini juga akan menjadi satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh
pasar, khususnya para mafia, untuk ibaratnya beras yang sama seharusnya harganya lebih murah, mereka bisa jual dengan harga yang lebih mahal. Roland juga mewanti-wanti kepada setiap kepala daerah untuk rajin mengecek pergerakan harga sembako, terutama beras, dengan langsung terjun ke lapangan sehingga diperoleh data yang akurat. Dirinya juga khawatir dengan bermunculannya mafia beras yang sengaja memanfaatkan momentum program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP atau operasi pasar dengan membeli beras bulog untuk dikemas kembali dan dijual dengan harga yang tinggi. Tapi perilaku yang dilakukan oleh para pemain di pasar ini coba dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan operasi pasar. Dan sejauh ini operasi pasar yang dilakukan sejak Februari sampai saat ini sudah berjalan dengan baik di setiap kabupaten dan kota. Kalau kita melihat dari angka inflasi itu cukup mendekat. Saat ini harga beras premium di sejumlah pasar tradisional yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih mengalami kenaikan, yaitu berkisar pada angka Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Sementara harga beras SPHP jika dihitung per kilogram maka berada pada harga Rp11.000 sesuai dengan harga eceran tertinggi di pasaran. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Siapkan 183 atlet di Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur optimis akan meraih banyak medali. Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara menjadi gelaran yang dinanti oleh setiap atlet di seluruh Indonesia. Tak terkecuali pemerintah Nusa Tenggara Timur yang kini tengah mempersiapkan diri untuk memenangi berbagai macam perlombaan dan pertandingan yang akan digelar. Total sebanyak 183 atlet dipersiapkan untuk meraih banyak medali di ajang olahraga tingkat nasional ini. Ketua KONI NTT Joseph Naisui menyebut cabang olahraga bela diri menjadi yang paling diunggulkan, lantaran sering mendapat medali emas pada setiap pertandingan. Pokoknya yang bela diri itu NTT nomor 1. 70 cabang bela diri. Jadi dari 70 saya kira 70 itu bela diri seorang baru dengan berguna. Saya kira ada harapan. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhya Kalake berharap seluruh atlet yang dipersiapkan selalu menjaga performa terbaiknya untuk mengharumkan nama Provinsi Nusa Tenggara Timur pada ajang bergengsi ini. Kita berharap atlet dalam masa persiapan ini mempersiapkan diri secara mental dan fisik secara baik sehingga pada saat nanti bisa bertanding dengan baik dan bisa mendapatkan prestasi dan juga mendapatkan medali dan mengharumkan nama itu. Untuk diketahui, PON ke-21 kali ini akan mempertandingkan 67 cabang olahraga, yaitu sebanyak 33 cabur akan digelar di Aceh dan 34 lainnya di Sumatera Utara. Upacara pembukaan akan dilakukan pada 8 September di Aceh dan pada 20 September acara ini akan ditutup di Sumatera Utara. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Peduli Negeri, generasi muda cegah radikalisme dan terorisme. Informasinya usai jeda.